Naik. Udah siap ya? Pak Abi. Ya. Wah, jadi banyak. Angkat aja Pak. Taruh sini. Udah? Kejagung maksudnya Pak, tanggapannya? Ya, jadi sesuai dengan dugaan kita bahwa pada hari ini mereka akan menjelaskan alat bukti itu dalam konteks formalitas. Bahwa sudah ada alat bukti surat, bahwa sudah pernah diperiksa saksi, bahwa sudah ada pemeriksaan ahli, hanya itu. Seperti sudah yang kita duga semua itu. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah dalam pemahaman minimal dua alat bukti itu adalah bukti material. Ya, bukti material setiap dari unsur-unsur tersebut sehingga membuat terang perkara tersebut sehingga yakin bahwa orang ini layak dijadikan tersangka. Begitu pemahamannya. Kalau hanya sekedar surat-surat, semua surat-surat SK-SK dikumpulkan lalu dijadikan sebagai bukti, wah itu sangat naif, itu sangat berbahaya. Juga tadi disampaikan bahwa tentang kalau itu pun terjadi masalah kebijakan kaitan dengan hukum administrasi negara, biarlah pengadilan yang memutuskan. Itu juga bahaya itu dalam penegakan hukum. Artinya setiap kebijakan dari semua pejabat-pejabat ketika ada keinginan dari para penegak hukum untuk mempidanakan, bisa dipidanakan. Mengenai bebas atau tidaknya nanti biar pengadilan. Tapi kan orang sudah jadi tersangka dulu, orang sudah ditahan dulu. Itulah makanya KUHP mengatur secara rigid, secara jelas, bahkan putusan MK sudah jelas-jelas memahami ini. Jadi ini satu kekeliruan yang sangat fatal menurut kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga dijelaskan kawan-kawan semua media mendengar bahwa ternyata expose dengan BPKP ya, yang bicara tentang kerugian negara baru pada tanggal 9 November. Coba bayangkan. Baru pada tanggal 9 November tadi diakui dalam persidangan. Sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya orang dijadikan tersangka dulu, barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Ya. Lalu kaitan dengan tadi disebutkan tentang penasihat hukum, itu lebih fatal lagi. Tadi diakui bahwa penasihat hukum itu mereka yang tunjuk, itu diakui dalam persidangan tadi. Sedangkan KUHP mengatakan penasihat hukum itu dipilih sendiri, ada kalimat sendirinya di sana. Ya, dalam pasal KUHP itu tegas kata sendiri. Artinya diberikan kebebasan bagi tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia boleh ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini Pak Tom Lembong cukup mampu untuk memilih penasihat hukumnya. Cuman pada waktu itu karena tidak diberikan kesempatan, tidak boleh pegang HP, dalam kondisi tertekan tengah malam disodorkan, ya dia mau tidak mau. Inilah yang menurut kita kesewenang-wenangan dan melanggar hukum, gitu ya. Lalu kaitan dengan tadi dikatakan bahwa sudah melakukan expose di internal mereka pada tanggal 21 Oktober untuk menetapkan Thomas Trekasi Lembong sebagai tersangka. Pertanyaan kita, kenapa masih dipanggil sebagai saksi? 29 Oktobernya. 21 Oktober sudah disepakati sebagai tersangka. Panggil saja dia sebagai tersangka supaya dia bawa penasihat hukum. Kan begitu. Kalau senang benar ini terjadi, ya. Lalu kaitan dengan menteri-menteri lainnya. Tadi dibahas bahwa mereka hanya fokus kepada Pak Thomas Trekasi Lembong, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri lainnya. Ini bukan permintaan kita. Pemeriksaan menteri-menteri lainnya adalah sesuai dengan sprindik yang mereka buat sendiri, yaitu periodisasi 2015 sampai 2023. Artinya mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ini, bukan dari pihak kita. Ya, ada lagi tambahan? Kaitan apa? Terkait prosedur pemanggilan di